Kita aja main, enggak, dia harus saya balas. The Bluetooth device is connected successfully. Buat main-mainan doang jadinya. Gue lari suruh kemari biar kakak. Jalan. Aku mau main. Ayo main. Ini masih ada kuda. Mau main. Kakak lagi masih Ayo, ini. ayo. Di mana, Bu? Enggak ada jamnya. Jamnya aku ada nih. Sobat pencinta catur, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video ini kalian akan melihat video catur ngelapak saya. Jadi saya melawan Apung di Permata Hijau Chess Club. Ini tepatnya di perumahan Bekasi, perumahan Permata Hijau Permai di Bekasi, teman-teman. Nah, teman-teman, Apung ini nggak tahu kalau saya ini, ya teman-teman tahu lah kalau saya udah atlet nasional, bahkan udah ikut turnamen internasional dan bergelar FIDE Master. Nah, teman-teman, kita lihat di sini gaya permainan dari Apung, dipanggilnya seperti itu, bermain dengan gaya proc defense, atau lebih ke modern juga ya. Dilihat Apung terus menyerang tanpa memikirkan rajanya masih di tengah. Ya, king in the center, teman-teman. Dan E5 dimainkan. Saya mengganggu dengan langkah D5. Kemudian saya main langkah raja B1 dan Apung bermain dengan pionnya lagi. Ini memang ciri khas para pemain catur lapak ya. Kebanyakan tidak tertarik dengan pengembangan buah ya. Kalau konsep prinsip dasarnya bermain catur itu yang bagus kan sebenarnya mengembangkan buah ya, teman-teman. Tapi kalau pemain lapak ini biasanya dia menyiapkan apa ya, struktur gitulah, bangunan yang solid memang, dan ini juga tidak mudah untuk dilawan kalau kita nggak tahu bagaimana cara merespon terbaiknya. Nah, teman-teman, oh iya, tadi aku lupa ya ngasih tahu kenapa sih video ini mesti di voice over. Karena ya seperti biasa di lapak gitu atau di tongkrongan gitu nyetel musik, teman-teman, dan kalau saya hidupkan musiknya sebenarnya asik juga sih, tapi bakal kena copyright atau tidak ada AdSense yang masuk. Sedangkan YouTube RL Chess ini AdSense-nya sangat berguna sekali untuk pengembangan catur di Indonesia. Karena komitmen RL Chess telah berjalan selama ini sejak RL Chess mendapatkan AdSense untuk memberikan sebagian besar AdSense dalam pengembangan catur di Jabodetabek, khususnya dengan menjadi sponsor utama bekerja sama dengan Percasi Jakarta Liga Catur Junior, guys. Kalian bisa ikut di setiap akhir minggu terakhir setiap bulannya. Nah, saya coba dobrak dengan langkah F4. Apung mulai mengeluarkan kudanya. Kita balik lagi ke game ya, teman-teman. Di sini saya belum dapat apa ya, gimana cara bongkar pertahanan Apung ini solid juga. Nah, tapi menariknya di sini jadi saya mendapat bantuan dari cucunya. Caelah mendapat bantuan ya. Karena ketika Apung lagi main, ya ketika si kakek lagi main, tapi cucunya nih ganggu terus, minta di setelin video lah di YouTube gitu. Tapi kuota Apung sepertinya nggak ada. Aduh, yang aku takutin nih Apung jadi keganggu terus marahin cucunya aja gitu. Tapi ternyata si Apung nih sangat sabar sekali. Katanya sih ini cucu kesayangannya memang. Nah, teman-teman, nah, benteng ke petak F1 dimainkan. Saya coba dobrak lewat jalur F yang bisa saya kondisikan. Dan kemudian Apung mainkan langkah benteng ke petak C8. Dan ini mainnya 10 menit tanpa tambahan waktu ya. Kemudian saya mainkan kuda B3 mengancam menteri. Menteri naik Apung. Cepat sekali mikirnya. Hanya beberapa detik ya. Ya, padahal sedang ada gangguan dan gangguannya belum berhasil. Ya, belum berhasil. Dan terlihat juga ya, si Ade memang berusaha untuk nyetel video, tapi memang tidak ada internet ya masalahnya. Sejenak Apung bisa konsentrasi dan juga saya di sini benar-benar mikir serius ya. Wah, berat juga nih Apung nih. Mainnya benar-benar apa ya, sangat-sangat solid gitu. Dan saya mainkan langkah gajah G4 dengan ide memberikan pin pada benteng di petak C8. Dan ini kameranya mendapatkan gangguan dari ponakan saya yang menemani. Ya, jadi digeser-geser. Tapi nggak apa-apa, nanti akan fokus lagi, teman-teman. Ya, karena ini kamera yang kecil, teman-teman. Dan nggak sadar lah gitu kira-kira. Kalau misalkan orang yang ini ya, main di lapak. Kuda C4 mengancam menteri, saya langsung pindahkan menteri ke petak G2. Yap, Apung juga penasaran mungkin nih gimana cara dobraknya ya. Tapi si Apung ini mikirnya lumayan juga, lama juga. Jadi
margin waktunya juga lumayan teman-teman. Nah ini saya punya ide untuk supaya nggak gangguin kameranya, saya bilang keponakan saya untuk beli jajan Menteri E3. Dan ini sebenarnya yang paling pertama saya lawan di Permata Hijau Chess Club. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya ya teman-teman ya, yang paling pertama saya lawan di lapak ini adalah Apung dulu gitu ya. Mungkin orang sini ngelihatnya juga nih kokoh, kayaknya lagi cari hiburan kali ini main catur gitu ya. Jadi nggak ada yang mau main, saya main lawan Apung aja udah. Apung menyerang dengan langkah C4, jelas banget dia ganggu lewat sayap menteri. Ya, sambil terus ngebul. Kereta api wop. Makin ngebul makin jago nih teman-teman. Ya, sayang sekali kopinya udah habis nih Apung nih. Udah mundur ke petak saya satu. Lihat buah saya dibikin mundur semua guys. Dan ya saya nggak enak juga sama Apung keganggu terus ya. Dan ya saya suruh aja dia beli jajan ini sampai dibantuin, jangan gangguin Apung. Ya teman-teman, Apung terus menyerang dengan langkah C3. Ya, sangat fokus tapi. Dan saya balik lagi kuda ke petak B3. Ya, dan ternyata tidak berhasil setelah dikasih jajan. Malah dia tetap gangguin aja. Nah, juga anak kecil ya, lucu banget. Saya jadi inget zaman kecil diajak ke lapak nonton kakak saya main, nonton orang tua saya main biasanya. Yap, kemudian Apung makan peon di petak B2 dan di sini saya sepertinya melihat cara bagaimana untuk bongkar pertahanan hitam nih teman-teman. Dan kemudian saya naikkan dulu kuda ke petak D3. Mulai bangkit menyerang dari posisi awal. Apung naikkan benteng ke petak C3. Saya geleng-geleng. Wih, ngeri kali. Tidak berhasil mengganggu dengan cucunya. Dan kemudian saya masuk juga menteri ke petak A7. Apa yang ingin saya tunjukkan di sini? Artinya kalau secara permainan, kalau lawan kita menyerang, kita ada kesempatan menyerang juga. Kita jual beli serangan juga. Harus berani juga. Dan gajah ke petak C8. Kemudian saya mulai menukar. Terjadi pertukaran pada pion di petak E5. Dan ya, biasanya dalam rumus permainan catur apabila terjadi pertukaran itu ada posisi yang berubah. Dan di situ muncul kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan bangunan yang baru guys. Ya, artinya kan setelah terjadi pertukaran berubah. Nah, tapi masih gak gampang juga. Mungkin kalau dikira-kira elo Apung berapa ya teman-teman? Coba menurut kalian berapa? Apakah di atas 2000 atau jangan-jangan 3000 nih Apung? Ya, kemudian saya sikat kuda di petak D7. Boom! Gajah makan gajah. Dan kemudian dapatkan pion di petak E5. Ya, kenapa saya melakukan ini? Karena tidak ada advantage lagi yang bisa saya lakukan. Dan setelah melihat pertahanan juga ya, wah aman nih. Mungkin yang menarik di sini mungkin ya ada langkah kombinasi benteng C2. Kemudian putih bisa makan bentengnya lagi. Tapi itu tidak akan berhasil karena setelah menteri A2 ada benteng B1. Teman-teman. Ini bermainnya sekitaran jam 4 ya teman-teman. Jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi ini mainnya tepat di hari Selasa ya. Hari Senin ya. Hari Senin apa hari Selasa kemarin? Lupa saya. Udah ke petak E5 dimainkan. Ya, mulai terlihat ya teman-teman ya. Kenapa sih kita nggak boleh terlalu asik menyerang? Atau kenapa sih kita mesti mengembangkan perwira dulu ketika kita bermain catur? Itu kan poinnya ya. Karena prinsip catur harus mengajarkan seperti itu. Harus kita ikutin. Karena kalian bisa lihat ya. Di sini Apung terlambat untuk develop atau mengembangkan perwiranya. Dan akhirnya kerepotan ketika diserang oleh putih. Ketika pertahanannya rusak. Ya, dan kemudian boom! Yap, karena ada ancaman pada petak D7 dan F7, kuda makan F7 dilakukan. RLCS, kuda, fok, benteng, dan gajah di petak D6. Nah, saya lihat di sebelah nih. Ternyata yang sebelah ini kembar ya. Mukanya mirip Abang Ade. Dan ternyata saya mendapatkan komen, ya kalau kalian nonton video. Ternyata bapak yang sebelah ini kembar. Nah, terlihat permainannya juga cepat sekali yang sebelah ini. Ya, Apung bingung. Tebak teman-teman apa yang akan dilakukan oleh Apung? A. Meninggalkan cucunya. B. Melanjutkan permainan. C. Resign.
Ya, Apung bingung dan waktunya terus berjalan ya, terkuras di sini, guys. Udah lumayan ini Apung berpikir. Dan diganggu lagi. Terus aku bilang katanya mau beli jajan, nggak jadi katanya. Mau nonton video. Aduh, gemes sekali, guys. Ya, ya, Fok di sini bingung memang jawabnya antara korbankan benteng atau gajah. Apung belum berjalan juga, teman-teman. Call the ambulance, maybe. Ya, cukup lama ya, teman-teman. Bingung juga, apakah menyerah memang jalan terbaik atau ada kesempatan yang bisa diambil, teman-teman? Apakah menteri makan empat? Gak bisa juga, ada kuda makan gajah ya, Skakster. Ya, dan kemudian Apung lebih memilih untuk mengorbankan bentengnya dengan gajah ke petak C7. Dan yap, walaupun kita udah pasti dapat benteng, kita mesti mikir dulu. Dan akhirnya saya sikat kuda makan benteng. Aduh. Ya, itu dijambak Apungnya ya sama cucunya. Minta jajan dia. Kalau kalian udah lihat video Reels terbaru saya, teman-teman. Mungkin kalau tidak diganggu oleh cucunya ya, ini tidak mendapatkan masalah, gangguan gitu. Ya, karena ini permainan catur di lapak, jadi boleh membuka handphone. Tapi kalau kita main di turnamen, kita kalau ketahuan bawa HP aja ke tempat pertandingan, teman-teman, maka kita dinyatakan kalah oleh wasit, teman-teman. Jadi, kenapa sih seperti itu? Karena, ya kan lewat aplikasi, lewat handphone kan kita bisa install aplikasi catur ya. Dan benar-benar catur itu sekarang anti cheaternya ya dengan seperti itu, guys. Jadi nggak boleh bawa handphone. Kalau dulu peraturannya mungkin hanya handphone bunyi kalah gitu ya. Dan ini saya merasa salah karena Menteri A8 langsung ditutup dengan gajah B8 membuat menterinya pasif. Kemudian saya baru ingat harusnya saya normal aja benteng ke petak F2. Dan di sini terlalu lama ya sebenarnya. Mungkin saya bisa mainkan langkah lain seperti yang lebih cepat. Harusnya kuda ke petak G6 ya. Ya, kemudian Apung mundur, benteng ke petak C8. Jalan apa kira-kira teman untuk melanjutkan permainan? Yap, benteng double. Gerakan teknik baterai dimainkan. Benteng D ke petak F1 dengan tujuan benteng F8. Nah, gajah keluar, petak D6. Menteri ke petak A7. Saya masih belum sadar juga sebenarnya kuda G6 langsung menang ya. Itulah pentingnya konsentrasi, teman-teman. Ya. Karena sebenarnya saya nunggu Apung nyerah aja. Tapi Apung nggak nyerah masalahnya, guys. Ya, ini pertandingan cukup lumayan. Apung sangat konsen ya. Nah, waktunya udah mau habis Apung. Saya ingetin tinggal 30 detik lagi dia kasihkan. Menteri C4. Kuda G6. Apungnya kasihkan. Itulah gunanya ada waktu, teman-teman. Jadi main itu tidak berlarut-larut ya. Kalau kita nggak pakai waktu pasti lama banget pikirnya. Dan boom, benteng F8, back ring mate, ya mati ya.